Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam kagama, salam sehat. Atas nama pengurus pusat PP Kagama, kami ingin menyapa terlebih dahulu tamu-tamu kehormatan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bu Risma, Bu Menteri Sosial, atas kehadiran Ibu di acara Kagama dan UGM pada sore hari ini. Terima kasih juga pada Mbak Angki Justisia. Mbak Angki ini sejawat saya juga di Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, yang selama ini juga banyak bergerak di dalam membantu dan juga menjadi jembatan Bapak Presiden dengan teman-teman disabilitas. Terima kasih bisa hadir. Terima kasih juga pada para narasumber, Ibu Yuli, Pak Dodi, dan juga Ibu Opa, Prof. Opa. Terima kasih atas kerjasama dengan PP Kagama. Ini luar biasa, kita harus terus bersinergi untuk membahas tema-tema aktual, dan juga tentu ini menjadi bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya mengajak teman-teman Kagama dan juga sahabat Kagama dimanapun berada untuk tetap menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas, dan kita juga hari ini harus selalu memperkuat protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa situasi yang kita hadapi saat ini tidak mudah. Pandemi belum berakhir dan kita tahu juga ada peningkatan kasus di beberapa kota dan kabupaten, dan ini membutuhkan satu penanganan yang lebih ketat begitu. Bapak Presiden sudah menyampaikan mengenai PPKM darurat dan akan diberlakukan mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Saya berharap teman-teman Kagama dan juga sahabat Kagama menjadi pionir terdepan untuk mensosialisasikan kepatuhan kepada protokol kesehatan. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa kita sudah 1,5 tahun menghadapi pandemi. Saya yakin juga ada yang hektik ya, sudah sangat capek menghadapi situasi seperti ini. Bahkan ada juga yang pada saat yang bersamaan menganggap bahwa vaksinasi sudah dilakukan dan ini aman. Kita sama-sama saling mengingatkan, saling membantu untuk terus menjaga protokol kesehatan. Tadi Bu Risma sudah menyampaikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan vaksinasi yang inklusif. Saya ingin menyumbangkan 2 hal dalam pertemuan pada siang hari ini. Pertama adalah bagaimana kita perlu melakukan percepatan vaksinasi, karena bagaimanapun vaksinasi itu adalah game changers dari persoalan yang kita hadapi pada 1,5 tahun terakhir ini. Yang kedua, kita juga mendorong partisipasi berbagai setengah tahun kita sudah menghadapi pandemi ini, dan kita tahu kasus terakhir juga pada tanggal 1 Juli ini kita juga belum sepenuhnya bisa mengatasi. Kasus aktifnya cukup besar begitu dan meningkat. Dan kita tahu bahwa muncul varian Delta dengan kemampuan penyebaran yang lebih cepat, dan tentu saja ini menjadi satu kewaspadaan kita bersama, karena dari beberapa penelitian juga selain dia bisa menyebar lebih cepat juga bisa menginfeksi anak-anak. Ini satu hal yang perlu kita jadikan kewaspadaan bersama. Next. Bapak Ibu sekalian, dalam menangani pandemi ini strategi yang digunakan oleh pemerintah dan Presiden selalu menekankan 2 hal ini sebagai strategi utama pengendalian pandemi. Selain kita harus menyeimbangkan rem dan gas antara bidang kesehatan dan ekonomi, kita juga dalam pengendalian pandemi ini tidak hanya melakukan intervensi di hilir. Kita tahu di hilir kita sekarang ini fokus pada treatment gitu,
bagaimana menyiapkan rumah sakit dan tempat isolasi, dan termasuk juga obat-obatan sehingga jumlah yang sembuh semakin meningkat dan juga bisa menurunkan angka kematian gitu. Dan kita juga memperbanyak dan mempercepat testing, karena bagaimanapun testing ini bagian dari sangat penting untuk menemukan yang positif, sehingga ketika sudah ada yang positif secepatnya kita isolasi. Pada saat yang bersamaan tracing juga harus dilakukan secara agresif. Saya kira ini sudah diketahui secara umum oleh banyak kalangan bahwa intervensi di hilir itu sangat penting sekali di dalam proses kita menangani orang-orang yang terinfeksi supaya cepat sembuh. Tapi kita tidak bisa melupakan intervensi di hulu, dan teman-teman pasti tahu bahwa di intervensi hulu memerlukan 3 langkah penting yang kita harus lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah menerapkan protokol kesehatan, terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini saya kira sudah banyak diketahui karena kita sudah 1,5 tahun berada dalam pandemi. Tetapi yang perlu sekarang ini, selain langkah-langkah yang sifatnya individual, adalah upaya pembatasan interaksi dan mobilitas. Dan kita sudah punya instrumennya di beberapa daerah yang zona merah dan orange, sekarang ini diperkuat dengan PPKM darurat. COVID ini semakin meluas begitu. Jadi pembatasan interaksi dan mobilitas itu perlu menjadi sesuatu yang kita dukung bersama-sama agar kita bisa secepatnya membuat kurva penyebaran virus menjadi landai lagi. Yang ketiga ini yang sangat penting adalah percepatan vaksinasi. Karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, vaksinasi ini adalah satu instrumen kita untuk membuat komunitas begitu, kekebalan komunal ya, herd immunity. Dan saya kira vaksin ini sekarang ini menjadi game changers di mana-mana negara, berbagai negara itu berupaya untuk secepatnya bisa keluar dari pandemi dengan cara apa? Dengan cara vaksinasi rakyatnya secara cepat dan juga bisa tercapai herd immunity. Tapi memang ketika semua negara berlomba-lomba untuk mencapai herd immunity itu, vaksin menjadi sangat langka. Oleh karena itu, salah satu cara yang digunakan kita sejak awal pandemi ini muncul, selain menemukan vaksin, adalah berupaya mengakses vaksin itu agar kita cukup untuk melakukan vaksinasi seluruh penduduk di negara kita. Karena kita tahu jumlah penduduk Indonesia adalah sangat besar dan tentu ini membutuhkan vaksin yang juga sangat besar juga gitu. Dan kita tahu produsen vaksin juga sangat terbatas dan ini memerlukan strategi pendekatan baik itu multilateral maupun bilateral untuk mendatangkan vaksin. Ini memang pekerjaan yang nggak mudah karena berbagai negara juga selain mereka akan lebih berorientasi pada kebutuhan dalam negerinya, produsen vaksin itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka, tapi juga pada saat bersamaan negara lain juga berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin. Nah, kita juga sedang mengembangkan juga vaksin merah putih dan kita memerlukan jumlah vaksin yang sangat besar karena kita tahu bahwa untuk mencapai herd immunity itu diperlukan sekitar 70% dari jumlah populasi yang kita miliki. Lipat itu bisa kita dibutuhkan untuk itu. Bisa kita membutuhkan vaksin sebanyak 426,8 juta. Nah, tentu ini perlu upaya yang sangat beberapa kali vaksin sudah datang ke Indonesia dan terakhir kita tahu bahwa ada vaksin yang juga baik bentuk jadi maupun bahan baku yang didatangkan. Dan Bapak Ibu sekalian, strategi percepatan vaksin setelah vaksin ini datang tentu kita bicara soal strategi percepatan vaksinasi yang harus dilakukan. Dan
kira-kira kita sudah melihat langkah pemerintah sudah sangat jelas. Ada 3 strategi utama untuk percepatan vaksinasi. Next slide ya, coba. Kita melihat bahwa akan ada upaya untuk percepatan dan bahkan Presiden sangat jelas bahwa beliau ingin pada bulan Juli ini kita bisa masuk ke 1 juta vaksin disuntikkan per hari dan bulan Agustus bisa 2 juta dosis per hari. Nah, ini satu target bulanan. Mengapa target ini penting? Karena kita tahu bahwa pelaksanaan vaksinasi sampai 30 Juni 2021 itu vaksinasi dosis pertama baru 29,2 juta orang yang disuntikkan. Vaksinasi dosis kedua itu baru 13,4. Jadi kita harus betul-betul untuk Indonesia yang harus divaksinasi itu semakin banyak. Dan sekarang ini baru peringkat ke-11 dari 215 negara. Ini kita harus mengejar sehingga vaksinasi itu betul-betul bisa mencapai target seutuhnya. Bisa akhir tahun, bisa semua target 70% itu tercapai. Ini memang perlu extra effort untuk mengerjakan hal. Next slide. Strategi percepatan vaksinasi saya kira sudah jelas ada 3 strategi yang digunakan selain menggunakan jalur vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah pusat, baik itu serbuan vaksin TNI Polri. Jadi kalau teman-teman mengikuti berita akhir-akhir ini ada vaksinasi dilakukan di GOR, gedung olahraga atau tempat-tempat yang bisa menampung kapasitas massal, itu adalah salah satu strategi percepatan. Yang kedua adalah strategi melalui jalur daerah yang memang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga adalah jalur gotong royong yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan. Dan strategi ini juga memberikan prioritas begitu kepada beberapa baik itu wilayah dan juga pada saat yang bersamaan pada kelompok sasaran. Nah, untuk wilayah itu daerah-daerah yang diprioritaskan adalah daerah-daerah yang interaksi dan mobilitasnya tinggi, termasuk juga Jabodetabek karena pusat ekonomi nasional juga sangat banyak di Jabodetabek. Kemudian juga Bali daerah wisata, daerah yang memang dikunjungi oleh wisatawan global, dan juga minus yang paling dalam, mengalami kontraksi ekonomi yang paling dalam 4 kuartal berturut-turut, dan juga wilayah zona merah yang memang daerah-daerah yang memang harus diprioritaskan. Selain itu juga dibutuhkan prioritas tidak hanya berbasis wilayah, tetapi juga berbasis pada kelompok sasaran. Kelompok sasaran itu kita tahu diprioritaskan tidak hanya tenaga kesehatan dan juga pelayan publik seperti guru juga, tenaga pendidikan, TNI Polri, dan kita juga mendorong supaya diberikan kepada manula dan disabilitas. Tadi Bu Risma sudah menyampaikan mengapa disabilitas sangat penting mendapatkan prioritas dalam vaksinasi ini. Dan selain itu, Presiden juga akan memberikan vaksinasi kepada anak-anak di atas 12 tahun, 12 sampai 17 tahun, dan sedang dirancang pemberian vaksinasi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ini masih dalam perencanaan. Mudah-mudahan dengan kelompok sasaran ini, karena bisa melindungi kelompok-kelompok ini dari proses penyebaran virus dan juga terinfeksi virus secara berat gitu. Dan tentu ini akan menjadi cara kita untuk mempercepat juga pulihnya aktivitas-aktivitas sosial dan pelayanan publik yang ada di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ketika kita memberikan prioritas ini ada beberapa kendala, seperti misalnya tenaga kesehatan, tenaga vaksinator yang masih terbatas, dan ini perlu pelibatan banyak pihak, terutama TNI Polri, dan juga akan dilibatkan bidan untuk penanganan vaksinasi itu. Kemudian juga mengoptimalkan semua jalur vaksinasi, dan juga vaksinasi gotong royong kemungkinan akan dibuka untuk individu juga, sehingga individu juga bisa melakukan vaksinasi secara cepat tanpa harus menunggu, melalui tentu saja dengan bergotong royong untuk itu. Kemudian menambah jam operasional dan juga kampanye untuk peningkatan partisipasi untuk divaksin.
Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian karena memang ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa di daerah-daerah tertentu itu justru menolak vaksinasi dengan berbagai alasan. Atau bahkan ada yang tidak hanya menolak, tidak mau divaksin, tetapi juga ragu-ragu untuk divaksin. Nah, oleh karena itu tentu ini membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. Saya minta juga pada teman-teman Kagama dan sahabat Kagama dan membantu meyakinkan satu pada orang-orang yang selama ini tidak mau divaksin dengan alasan tertentu atau masih ragu-ragu untuk divaksin karena juga tidak yakin dengan vaksinasi itu. Oleh karena itu kita harus meyakinkan mereka supaya ini merupakan salah satu instrumen kita untuk melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Dan saya kira beberapa hal yang terkait dengan meyakinkan ini sudah ada bahan-bahan yang sudah dimiliki, baik itu terkait dengan agama, terkait dengan aspek sainsnya, penjelasan ilmiahnya sudah ada semua, sehingga teman-teman bisa menggunakan itu sebagai argumentasi mengapa kita perlu vaksin. Nah, itu saya kira hal yang sangat penting yang kita harus lakukan, dan sekali lagi upaya untuk menanggulangi pandemi ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat. Kerjasama dan juga saling bantu, saling mengingatkan itu sangat penting bagi kita semua. Oleh karena itu, kita perlu mengingatkan juga pada teman-teman yang sudah divaksin, harus tetap selalu menerapkan protokol kesehatan, dan kita harus betul-betul beradaptasi dengan situasi new normal. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tetap semangat dan kita bisa melalui semua hal ini dengan kemenangan begitu. Asal kita pertama bersama-sama untuk terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti.